Oke, selamat siang saudara-saudara. Hari ini saya berjumpa lagi dengan yang namanya Ki Bajing. Ini orang yang saya cari-cari selama ini. Namanya Ki Bajing. Ini beliau ini dikenal dari Riau sampai ke Jakarta. Nah, kita mau tahu kan ceritanya Ki Bajing itu seperti apa. Jadi sebenarnya beliau ini bukan bajingan. Dikenal Ki Bajing itu karena beliau ini adalah salah satu orang yang bisa menghadapi bajing loncat di Jakarta. Kita ingat kalau kita pulang ke Sumatera itu selalu mendapat halangan dari yang namanya bajing loncat, apalagi kalau perusahaan membawa barang segala macam. Nah, ki bajing ini selalu dipakai untuk mengawal barang-barang tersebut. Jadi setiap lewat selalu berhadapan dengan yang namanya bajing loncat. Kita ikuti, kita dengarkan ceritanya hari ini. Oke, Ki, selamat siang. Selamat siang, Oke. Bang Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya cari-cari nih info nih udah berapa hari nih dari orang-orang nih Ki Bajing, akhirnya alhamdulillah hari ini saya sampai juga di sini. Ya, Bisa siap. bisa ngobrol nih dengan Aki nih. Saya panggil Ki aja apa Bajing nih? Terserah, bebas-bebas aja bajing boleh. Ya, Kalau oke. Ki kayaknya tua banget kesannya Gitu jadinya. ya. Ya. Ya, emang ternyata Ki Bajing ini serem juga ya. Melihat rambutnya segala macam gitu. Kelihatannya orangnya masih muda, padahal umur udah ada 50 Ki. Ya mendekati lah, Mendekati ya, mendekati, mendekati. mendekati, Kelihatan masih muda ya. mendekati. Tapi ya namanya Ki Bajing sesuai lah ya penampilannya dengan namanya. Oke, Ki, ini saya mau tanya Ki. Perjalanan Aki ini aslinya orang mana nih Ki? Kalau saya kebetulan memang asli lahir ya, lahir memang Jakarta. Hmm. Lahir di Jakarta di daerah Klender, Klender. Klender, Jakarta Timur. Oh, berarti Betawi dong Ki ya? Lahir Jakarta. Cuman kalau orang tua itu, kalau bapak itu, bapak dari Brebes, Berbeda Jawa Jawa ya. Tengah, Brebes. Kalau ibu dari Bogor, dari wilayah Kabupaten Bogor, Orang Sunda. Sunda gitu. Cuman kalau bapak memang kebetulan walaupun lahir di Brebes, itu punya apa ya? Kalau kata orang tuh punya terah dari Cirebon, dari nenek ya, dari neneknya bapak. Masih keturunan Jawa Barat ya. Jawa Barat masih ada terah Cirebonnya. Gitu. Berarti kalau kita bicara orang Cirebon ya, Cirebon itu tidak lepas ya yang namanya ilmu kanuragan sih. Jangan-jangan bapaknya juga seorang punya ilmu kanuragan nih Ki. Kalau bicara kanuragan itu bicaranya adalah apa ya? Orang pasti konotasinya atau asumsinya itu pasti tukang berantem. Iya. Kan gitu. Betul. Sebenarnya kalau kalau Cirebon itu tidak ke Kanuragan sebenarnya, karena kalau Kanuragan itu rata-rata tuh orang tuh biasanya lebih paham tuh wilayah agak barat nih, daerah Banten tuh ya, itu tuh jatuhnya Kanuragan, ilmunya ilmu berantem lah kasarnya. Lebih kepada kejawaraan ya. Nah, Kanuragan itu lebih jawara gitu loh. Tapi kalau Kejawaraan. kalau misalkan wilayah Cirebon itu lebih ke batin lah ya, kalau bahasanya itu lebih bermain di olah batin sebenarnya Ilmu gitu. ya. Keilmuannya secara olah batin gitu kalau Ilmu batin. itu. Ya makanya kalau lihat penampilan Ki Bajing nih, ya mungkin seorang jawara juga. Karena kalau nggak jawara nggak mungkin dipanggil Ki Bajing. Oke Ki, ini bagaimana Ki sejarahnya Ki Bajing ini bisa sampai ke Sumatera Ki? Sebenarnya sih ketidaksengajaan ya. Waktu itu ini cerita beberapa puluh tahun yang lalu, jadinya flashback beberapa puluh tahun yang lalu, dan umur masih muda banget, waktu itu 16 menjelang 17 tahun. Gitu, 16, 17 tahun. Jadi kebetulan pada saat itu mendadak ke sana sebenarnya kerja gitu loh. Kerja dari salah satu paman yang memang punya perusahaan gitu kan, bekerja sama dengan salah satu perusahaan di daerah Riau ya, di Riau. Gitu. Jadi tiba-tiba cuman mau kerja nggak lo gitu kan? Karena memang waktu itu baru lulus sekolah. Mau kerja nggak lo? Mau lah, namanya kerja, orang lah nganggur ya kan. Ya udah, berangkat kemana? Berangkat ke Riau. Gitu. Oh ya udah. Gitu. Cuman ada hal yang lucu ya, namanya kita waktu itu ya masih belum punya pengalaman kemana-mana lah ya, kan begitu umur masih 15-16 tahun lah, belum punya pengalaman banyak. Oke, berangkat gitu ke Riau gitu kan. Nah dulu saya pikir itu Riau itu nyebrang nyampe.
Iya, iya. Gitu. Dekat, kirain Dekat dekat. gitu, perkiraan saya tuh dekat gitu kan. Nyebrang sampai lah ya. Kita tahu lah kan ya kalau cuma nyebrang dari dari Merak ke Bakahuni kan gitu kita tahu ya. Dulu saya pikir itu setelah nyebrang dari Merak ke Bakahuni itu dulu lewat darat. Ya nyebrang saya pikir 2 3 paling lama 5 jam nyampe lah ke Riau gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya berangkat berdua sama sama saudara lah gitu, sama saudara juga yang kerja di sana. Jadi pada saat di kapal nih ngobrol gitu kan, ngobrol, terus saya nanya, kira-kira kita berapa lama lagi sampai gitu, Iya. berapa jam nggak berapa jam lagi kita sampai gitu Karena kan. belum pernah ngalamin Belum jalan pernah, jauh ya. belum pernah. Wallahi itu pengalaman pertama umur 16 tahun itu pergi merantau ke luar pulau, luar pulau gitu kan. Nah, di tengah perjalanan di tengah laut tuh di kapal tuh cerita gitu. Saya nanya berapa jam lagi nih kita sampai ya kan. Kata saudara nih berapa jam apaan? Ini kita belum ada setengahnya, masih 2 hari 3 malam kita jalan ya. Kata saya, lo yang bener aja kata saya gitu. Benar lah. Dan saat itu saya cuma bawa duit itu sekitar cuman 200.000. 200.000 dari bapak gitu ya, minta ongkos itu buat di jalan. Cuman duit 200.000 gitu. Ah, kan saya kaget kan, dua tiga hari 2 malam. Iya kita masih 3 hari 2 malam. Ya udah, nah ternyata jauh gitu ya kan, saya nggak nyangka sejauh itu gitu. Nah ya intinya itulah kalau awal-awal nyampe ke Kepulauan Sumatera ya, ke Provinsi Riau. Dulu naik angkutan umum apa? Ngomong bis, naik bis dari Jakarta waktu itu. Ngecer ya. Ngecer dari berangkat itu dari Terminal Rawamangun dulu tuh. Terminal Rawamangun busnya gitu langsung ke Pekanbaru waktu itu. Nah, itu sih awal-awal pertama kenapa bisa sampai di Kepulauan Riau, Kepulauan Riau daratan ya. Karena terus langsung kerja di sana. Enggak juga. Jadi di sana itu setelah nyampe di sana itu sempat pending itu sekitar 1 bulan. Baru kerja. Gitu. Karena mempersiapkan segala, maksudnya perusahaan ini menyiapkan segala sesuatunya dulu gitu loh, menyiapkan segala sesuatunya dulu, kebutuhan keperluannya apa gitu kan. Karena di sana itu waktu itu saya ditugasin untuk memang kebetulan di bagian purchasing, pembelian barang. Itu pembelian barang, pengadaan barang untuk di proyek gitu. Waktu di sana tuh ditugasinya seperti itu. Jadi ya dengan bukan minim pengalaman lagi, memang belum punya pengalaman apapun gitu kan, tiba-tiba kerja di sebuah mega project lah itu ya, bisa dibilang mega project lah, karena memang berkaitan dengan investor asing gitu kan, bekerja sama dengan perusahaan investor asing gitu. Dan wah agak-agak kaget juga nih gitu. Itu perusahaan bonafit juga ya? Bonafit banget. Kan yang kita tahu kan kalau orang dari Pulau Jawa itu pergi ke Sumatera rata-rata kan kerjanya kebanyakan kelapa sawit, di kebun dan sebagainya, atau berdagang gitu. Nah ini kebetulan Ki Bajing dapat bekerja di perusahaan bonafit. Bonafit banget, beneran. Dan kelasnya nggak nasional gitu. Kelasnya memang perusahaan saya ini perusahaan nasional, cuman bekerja samanya dengan perusahaan internasional gitu loh, investasi asing gitu kan. Gitu. Dan yang jelas di bidang, waduh, boleh nggak nih gue sebutin ya? Saya sebutin bisa nggak nih? Ya pokoknya intinya besar lah gitu loh, intinya besar lah gitu. Takutnya kalau disebutkan agak-agak ribet juga nih kan gitu. Kebawa nama orang lain. Kebawa nama orang lain dan perusahaan besar soalnya. Terus lika-liku nih, selama bekerja di Riau gitu, berapa tahun gitu kerja di sana? Lumayan lama, hampir 5 tahun, 7 tahunan lah. Lama juga ya? Lama lah, lumayan lama lah. Di sana lumayan lama lah. Hampir sekitar segitulah. 5-7 tahun. Jadi kalau berangkat ke sana umur 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun, 17 tahun, tambah 5 tahun berarti sampai umur 21 tahun. Ya, sekitar segitulah. Nah, umur 21 tahun tuh balik? Apa masih di sana bagaimana? Balik, kalau umur 21 tahunnya balik gitu loh. Jadi rentang 5-7 tahun itu memang bolak-balik gitu loh. Cuman kan memang bolak-balik ya kan. Satu kadang-kadang memang jatah cuti ya kan, pulang ke Jawa gitu kan, atau memang ada barang yang harus kita beli di
Jawa gitu kan, ada suppliernya di Jawa, ya kita bawa barang atau kita dampingin armada pengiriman gitu kan untuk dibawa ke lokasi proyek gitu. Nah, ini kita kembali ke cerita Robi Bajing ya. Nah, kan kalau Abang Robi itu saya tahu kan namanya kan Abang Robi ya. Robi apa? Robi Indra Perkasa panjangnya. Robi Indra Perkasa, tapi dipanggilnya oleh teman-teman kalau dibilang kelas Jawara dipanggilnya itu kan Robi Bajing ya dikenalnya. Bukan Robi Indra Perkasa. Bukan, gitu. Enggak. Panggilnya Robi Bajing. Nah, cerita nih. Awal dapat nama itu dari mana? Siapa yang kasih? Jadi gini. Ini menarik nih. Jadi lucunya begini. Ada ya sering lah kan gini. Kita tahu lah kerasnya kehidupan di Kepulauan Sumatera ya. Kalau Kepulauan Sumatera berarti kan dari ujung Aceh sampai Lampung nih ya kan, karena satu Kepulauan Sumatera itu kan ada beberapa provinsi. Betul, kan begitu. Nah, kebetulan memang saya di provinsinya Riau Daratan ya, karena Riau itu kebagi dua, Kepulauan Riau itu ada Riau Daratan sama Riau Kepulauan gitu. Nah, saya di Riau Daratan. Jadi gini, sebenarnya ada kejadian kejadian itu barang ya, intinya barang perusahaan itu. Kalau bahasa sekarang mungkin dibegal kali ya. Dibegal ya, kalau bahasanya begal. Kalau di sana bajing loncat. Kalau di sana namanya bajing loncat, sama seperti kayak di Jakarta sering lah kita dengar nama-nama bajing loncat gitu. Ya kan bedanya kan kalau begal itu kan orang dihadang pakai senjata. Betul. Kalau bajing loncat itu dia hanya mendarat kendaraan dalam keadaan jalan, dia loncat ke mobil itu dijarah, itu yang saya tahu. Betul. Ya. Jadi bedanya memang gitu. Bajing loncat ini sebenarnya lebih kepada kriminalisasi perampasan aset, gitu kan, perampasan barang atau penjarahan barang yang dibawa oleh armada ya, armada pengiriman gitu sebenarnya. Gitu. Nah, ada kejadian seperti itu gitu loh. Ada kejadian seperti itu dan entah kenapa jadi perusahaan itu mempercayakan saya untuk berkomunikasi dengan para bajing loncat ini gitu loh. Berkomunikasi, bermediasi bagaimana apa sih yang mau dimau gitu kan. Jadi selama pengiriman baik barang keluar dari Riau ke Pulau Jawa maupun yang dari Pulau Jawa masuk ke Riau, itu memang sering dirampas sama bajing loncat. Sering dirampas gitu, sering. Karena gini, uniknya para bajing loncat ini itu bisa tahu informasi barang punya perusahaan mana. Gitu. Iya. Itu uniknya gitu. Jadi dia bisa tahu isi barang di dalam mobil tersebut, terus barang milik siapa gitu. Barang ini berharga atau tidak gitu. Nah, itu uniknya mereka bisa tahu gitu loh. Bisa tahu, dan kita tahulah banyak juga perusahaan-perusahaan besar skala nasional ataupun internasional di wilayah Sumatera gitu kan. Nah, mereka tahu gitu loh. Nah, biasanya kan perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang kan melibatkan aparat kepolisian atau TNI untuk mengawal. Nah, ini dari perusahaannya Kirobi Bajing sendiri, dia pakai Kirobi ya untuk mengawal. Nah, terus pernah berhadapan nggak? Seperti apa berhadapan dengan bajing loncat itu? Jadi gini, kalau saya dulu sistemnya itu pertama kita coba berdialog. Kita coba berdialog gitu kan. Ada beberapa kelompok lah yang memang bisa diajak berdialog. Maunya apa sih gitu kan? Atau misalkan oke, kita tuker lah gitu kan. Udah lo balikin barang gua gitu kan. Udah lo mau berapa nominalnya? Kalaupun memang perusahaan menyetujui, udah kita barter kita. Itu sebenarnya itu yang lebih saya kedepankan dulu. Diskusi berdialog gitu kan. Kita berdialog, kita kedepankan sama rasa manusiawi lah. Oke, kita saat di sini sama-sama cari. Jadi ibaratnya kalau bahasa zaman dulu tuh, lu jangan ambil barang gua barang peti. Nah, gitu. Kalau mau seperti itu, oke gitu kan. Balikin barang gua itu juga kan. Barang itu memang milik perusahaan, tetapi barang itu digunakan untuk apa? Ya untuk untuk kemajuan wilayah, kemajuan investasi di negara kan gitu. Karena itu sebagian juga kan barang ya penting lah kan begitu. Itu yang saya kedepankan untuk
untuk awal-awal seperti itu. Tapi emang ada beberapa kelompok yang memang nggak bisa, harus fight kitanya gitu loh. Nggak mau tahu Nggak ya mau gitu ya. tahu gitu kan. Ibaratnya kalau emang lu mau barang lu mendingan udah berantem sama gua kasarnya gitu. Nah itu ya udah mau nggak mau kita hadapin gitu. Jadi kalau dulu jangan berpikir. Jadi kalau dulu saya tuh berpikirnya urusan mati urusan Tuhan gitu loh. Urusan mati itu urusan Tuhan. Jadi walaupun badan saya kecil gitu kan, dari dulu emang badan nggak pernah berubah. Saya dengan umur hampir 50 mau 50 tahun ini badan saya stabil segini, nggak pernah gemuk, nggak pernah kurus ya segini gitu loh. Cuman kalau bicara mental ya urusan belakang, maksudnya ya udah hadepin aja dulu, toh kita bener kok, masa selama kita bener itu Tuhan masa nggak ngelindungin kita sih kan gitu loh. Tapi kan tidak semua orang yang bisa berpikir begitu Ki. Yang jelas pasti Ki punya ilmu dan jago berantem pastinya. Kalau dibilang jago berantem banget enggak gitu kan, enggak lah. Cuman memang dulu zamannya kecil, zamannya ya masa-masa remaja, ya pernah lah namanya ikut karate, ikut silat, gitu-gitu aja gitu loh. Kalau bicara bela diri gitu kan. Tapi terus kalau bicara ilmu, ya dibilang punya enggak, dibilang enggak. Adalah beberapa yang dikasih sama orang tua, Nah, itu. dikasih sama abang. Saya kebetulan kalau saya ini kan memang anak pertama, gitu kan, paling tua lah. Jadi nggak punya saudara di atas saya, nggak punya. Jadi saya kalau punya abang itu ya abang-abang angkat lah, gitu kan, yang memang dekat sama saya, yang memang mereka punya kelebihan di saya, terus mereka ya jadi kasih lah saya dari mereka gitu loh. Adalah beberapa Semacam amalan ya, semacam gitu. amalan lah, untuk jaga diri lah, intinya untuk jaga diri. Berarti kembali lagi memang Aki ini seorang jawara. Ya kalau dibilang jawara banget mah enggak. Kalau jawara tuh jadi kesannya memegang satu wilayah besar gitu. Enggak juga lah. Enggak juga. Cuman seperti itulah. Tapi kan kalau bicara bajing loncat, kalau saya dengar nih infonya, bajing loncat itu pilihannya cuma 2, kasih barang atau nyawa. Ya. Karena dia tuh yang saya dengar nggak ada kompromi yang jelas. Betul. Bajing loncat itu kan dia bawa senjata tajam tuh udah pasti. Gitu kan. Kadang-kadang sampai saya dengar senjata api. Ya. Nah kalau Aki sampai berkelahi sama dia berarti main senjata Bang. Kadang-kadang main senjata. Kadang-kadang. Biasa. Ini ada satu ini oleh-oleh nih. Hmm. Ini ada beberapa jahitan lah gitu kan. Cuman dulu memang karena bagus lah ya rumah sakitnya, jadi memang nggak terlalu kelihatan gitu kan. Ini kena ujung samurai nih. Waktu di bajing loncat itu? Ya, waktu ini. Ya biasalah berantem intinya gitu kan. Dia sabet pakai samurai, refleks aja tangan. Nah, bagusnya nggak buntung lah. Bagusnya Tuhan masih ngelindungin, jadi kena ujungnya doang ini. Iya. Lumayan dalam lah, ada beberapa senti dan karena itu yang kena tangannya Ki Bajing, beda lagi kalau kena tangan saya buntung. Persoalannya. Itu dari berapa sabetan mungkin itu yang terluka cuma 1 gitu Ki. Ya nggak tahu juga ya, mungkin karena kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang pada saat situasi kita lagi fight gitu ya, lagi berantem, kadang-kadang kita merasa bukan diri kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi entah kita bergeraknya kayak gimana apa berasa kurusuk lah katanya gitu. Pokoknya tahu udah terjadi aja gitu kan. Itu kadang-kadang kalau saya ngerasain pada saat seperti hal seperti itu, kadang-kadang setelah selesai semua tuh balik gue kenapa ya tadi gitu loh. Jadi kayak bukan diri sendiri aja gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Itulah pengaruhnya dikasih benda sama orang tua dan saudara lah itu, saudara buat jaga diri gitu. Nggak buat ngejago sih, sebenarnya buat jaga diri aja gitu. Terus waktu berhadapan dengan bajing loncat ini, kan bagaimana juga kan Ki Bajing ini harus mempertahankan barang yang dikirim karena itu kepercayaan oleh perusahaan. Betul. Mau nggak mau kan apapun yang terjadi harus dipertahankan. Iyalah. Nah setelah bajing loncat itu datang, ya kan, untuk mengambil barang atau menghalangi mobil yang Aki kawal di daerah Sumatera, mereka kan nggak 1 orang, pasti 2, 3 sampai 5 orang. Minimal 5 orang mereka. 5 orang rata-rata minimal, dan itu kita dengar namanya saja
sudah seram, Mm-mm. bajing loncat, Betul, ya kan, di tempat yang gelap, di Betul. tempat yang sepi, di tengah hutan. betul, Dan rata-rata mereka itu bawa senjata. pasti. Nah, saat mereka itu datang, Ki, menghadang Ki, apa yang ada di dalam pikiran Ki waktu itu? Mati gua, Mati. mati. Jadi masa bodoh. Masa bodoh. Udah los-los, misalnya gini, kalau bahasa zaman dulu tuh bahasa apa ya, bahasa tongkrongan, udah tos-tosan aja udah. Tosan aja. Tos-tosan Gua aja. atau lu gitu. Gua Ya. atau lu yang mati. Udah, urusan di otak tuh tiba-tiba, wah mati gua. Gitu, saya tuh pasti begitu, ah mati gua. Itu. Cuman dengan pikiran itu, ya dengan resiko seperti itu, ya bagaimanapun caranya, kalaupun kalah dan barang hilang dan nyawa hilang, toh kita dalam masa tugas gitu, maksudnya dalam dalam itu kan dalam kerjaan gitu, dalam kerjaan gitu, dalam kerjaan. Jadi ya sudah, kalau misalkan apa yang dipikirin ya udah mati gue. Pernah nggak berpikir daripada gue mati, gue kasih aja barang ini? Oh nggak bisa, enggak lah. Itu karena apa? Reputasi perusahaan. Satu reputasi perusahaan dan satu reputasi kita sebagai kepercayaan perusahaan gitu loh. Itu kalau buat saya itu saya jaga gitu loh, saya jaga. Jadi apapun taruhannya, nyawa pun ya itu jadi taruhan gitu. Nah, itulah hebatnya seorang Ki Bajing. Robi Bajing. Prinsip dipakai kepercayaan perusahaan, makanya sampai saya dengar sampai perusahaan-perusahaan lain ikut minta bantu nih. Ada Sama- beberapa sama Robi Bajing nih untuk mengawal perjalanan kirimannya ya, gitu. ada. Karena tidak punya nyali tadi, bertanggung jawab dan punya prinsip. Betul. Itu yang dipegang oleh Robi Bajing. Nah, tapi kan begini juga. Di dalam pertarungan itu kan ada pilihan. Mati atau barang. Ya. Nah, sampai apakah yang dipertahankan itu sama Ki Bajing ini adalah karena harga barangnya yang tinggi, atau memang prinsip dan komitmen saya yang harus bertanggung jawab sehingga mau mempertaruhkan nyawanya bertarung dengan bajing loncat. Yang jelas mah lebih ke prinsip, Bang. Prinsip. Lebih ke prinsip. Kita bukan kalau berbicara nominal barang, iya jelas itu harus dijaga. Tapi kan kalau barang hilang sebenarnya diasuransikan sebenarnya. Tapi pada saat kita menyerah dan barang diambil walaupun itu diasuransikan, resiko kita juga satu, nama perusahaan jelek. Kedua, pribadi saya juga pasti jelek. Dan saya tidak akan lama bekerja dong. Pada saat tidak bisa menjaga kepercayaan perusahaan untuk menjaga aset perusahaan, ya selesai saya sudah kan gitu. Dan itu nggak ada di pikiran saya untuk seperti itu gitu loh. Yang saya jaga adalah prinsip loyalitas kita sebagai seorang pekerja gitu kan, atau sebagai seseorang yang dipercaya. Karena gini, kepercayaan kan susah didapat, Bang. Betul. Kalau materi masih bisa kita cari, tapi namanya kepercayaan, luka sedikit selesai kita, Bang. Gitu, selesai kita. Dan kalaupun saya nggak megang kepercayaan orang kepada saya, nggak mungkin kita ketemu sekarang. Tapi ini kan pekerjaannya sangat berisiko. Seorang Ki Bajing yang dikenal Ki Bajing lintas Sumatera untuk pengawalan barang. Apa alasannya Ki Bajing mau mengambil risiko pekerjaan ini? Padahal pekerjaan ini sangat berat. Padahal awalnya saya dengar bukan untuk itu pekerjaannya gitu. Iya, jadi gini. Sebenarnya itu juga karena kan gini, karena pada saat itu saya di bagian purchasing ya, atau pembelian barang, keluar masuk barang, berarti kan memang itu barang saya gitu loh. Iya, barang iya jatuhnya ya. Iya, itu memang kerjaan saya Beli, kan. kirim, Beli, perusahaan kirim, tahunya perusahaan sampai di tahunya tempat. sampai di tempat. Risiko di lapangan perusahaan mah nggak mau tahu. Iya, walaupun misalkan kalau ada apa-apa pun perusahaan pasti tetap bertanggung jawab lah sedikitnya gitu. Tetapi kayak balik lagi, itu kan memang prinsip saya, kepercayaan perusahaan saya ditaruh di bagian purchasing atau procurement gitu ya, atau pembelian atau pembelian kebutuhan barang di perusahaan. Berarti memang itu juga menjadi risiko pekerjaan saya dong, Bang. Betul. Nggak bisa dipisahkan gitu loh. Paham kan ya sampai sini maksudnya? Betul. Ya karena memang itu pekerjaan saya, misalnya bukan jual beli, maksudnya saya beli barang untuk perusahaan atau saya ngirim barang perusahaan kepada yang lain, ya itu memang tugas saya gitu loh. Walaupun misalkan
ada bagian armada yang memang tanggung jawabnya. Iya betul, tapi di sisi lain saya punya tanggung jawab moral, gitu loh. Iya, iya. Jadi, kalaupun misalkan kata perusahaan, "Berangkat," ya saya berangkat, saya kawal. Tapi kalau misalkan kata perusahaan, "Oh nggak usah karena ini, misalkan nggak lewat darat, lewat udara misalkan barang, jadi aman," ya sudah saya nggak ikut. Tapi kalau memang lewat darat itu, rata-rata saya pasti ikut. Apa nggak pernah berpikiran waktu itu, kenapa saya nggak bayar aparat keamanan aja untuk mengawal mobil gitu? Gini, kalau bukannya tidak percaya dengan aparatur keamanan, tidak gitu. Karena kita di sini harus memahami, aparat keamanan itu juga tugas fungsinya kan kita sudah tahu, Bang. Nah, bagaimana sejarahnya setelah Ki Bajing ini bertarung dengan Bajing Loncat, tiba-tiba akhirnya dikenal oleh Bajing Loncat, saya dengar pengirimannya aman. Setiap Ki Bajing yang mengawal barang itu tidak pernah diganggu oleh Bajing Loncat. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa seperti itu? Jadi gini, sebenarnya gini ya, setelah kita anggaplah kayak kejadian tadi saya cerita gitu kan, kita dialog atau kita pun berantem gitu kan. Setelah itu saya coba lebih mendekatkan diri kepada mereka. Hmm. Kita tetap komunikasi ya kan, atau kalau saya ada waktu luang, saya datengin mereka. Ngobrol, ngopi, mereka dekat. Nah, di situ jadi kita punya kesepakatan, punya kode-kode tersendiri kalau barang saya lewat. Gitu. Jadi ada kode tersendiri di wilayah ini, kodenya ini di wilayah kan gini. Kalau di Sumatera itu masing-masing wilayah punya jagoannya masing-masing kan. Ada wilayahnya masing-masing tuh Bajing Loncat, mereka punya wilayah masing-masing. Jadi di wilayah yang rawan yang memang saya kenal gitu kan. Jadi mereka tahu walaupun saya misalkan kenal dengan si A nih, wilayah Anu dan tapi saya nggak kenal dengan si B, tapi mereka kenal nih. Nah, karena saya dekat sama si A, ini si A ntar ngasih tahu ke si B. Ntar kalau mobil ini lewat, kodenya ini jangan lo ganggu. Pegangan dia. Pegangan gua gitu. Jadi dari situ tuh secara apa ya bahasanya tuh jadi nyambung menyambung. Chemistry kekeluargaannya kita bangun, saya bangun gitu. Jadi setelah kejadian itu, jadi Ki Bajing sengaja meluangkan waktu mencari nih markas mereka. Gitu atau mendatangin. Iya bukan markas lah, tempat mereka nongkrong. Mendatangi, mencari mereka. Ketemu. Terus waktu ketemu itu ada perkelahian lagi Mbak atau bagaimana? Oh enggak ada. Mereka malah kaget. Bapak kok kesini? Jangan panggil bapak, udah panggil nama aja, kenalan gitu kan. Nama saya ini gitu. Udah apa ya, ngeblend aja maksudnya santai aja gitu. Saya situ saya bilang saya kesini nggak ada maksud apa-apa, cuman saya mau nyambung silaturahmi kan gitu. Kebetulan kan saya di sini di kepulauan itu saya perantau, saya pengen punya banyak saudara dan saya nggak milih-milih untuk punya saudara jauh gitu ya. Saya nggak milih dia penjahat kah, dia perampok kah, dia penjudi kah, pemabuk kah, atau dia pun seorang pejabat, saya nggak milih-milih gitu loh. Saya kesini silaturahmi ingin bersaudara gitu. Jadi siapa tahu kita dengan bersaudara bersilaturahmi, yuk kita bisa nyari rezeki bareng-bareng. Ya. Begitu. Jadi itulah ceritanya Ki Bajing. Tapi beda cerita kalau yang datang itu saya atau orang lain. Karena Ki Bajing ini datang disambut baik oleh Bajing Loncat karena sebelumnya pernah bertarung dan diakuin kemampuannya, makanya disambut. Beda lagi kalau kita yang datang yang biasa, ngapain lu datang sini, gue sikat sekalian. Mungkin seperti itu, beda cerita. Mungkin ya, saya juga nggak tahu lah, mungkin gitu, mungkin. Jadi itulah keistimewaannya seorang Ki Bajing Loncat. Nah, buat teman-teman nih yang mau mengirim barang ke Sumatera, kalau pakai jasa Bajing Ki Loncat mungkin bisa. Apa masih aktif? Wah, enggak lah. Itu dunia itu udah saya tinggalin, Bang. Oh gitu. Udah saya tinggalin. Udah saya tinggalin lah. Itu anggaplah masa-masa apa ya? Masa transisi ya, masa transisi umur mungkin ya, masa transisi lah ya. Waktu itu kan umur 16, 17 sampai anggap 20, 25 tahun menjelang 30 kan kita lagi ngapain aja jadi lah kan begitu. Itu nomor sekian ya. Nomor sekian lah ya mati kan gitu. Nggak perlu pikir panjang. Nggak perlu pikir panjang ya. Satu mungkin karena kita belum berpikir kita belum berkeluarga, belum punya anak, belum punya istri, belum punya anak gitu kan. Jadi kita kan cuma mikirin diri sendiri kan begitu. Jadi
Tapi setelah berkeluarga gitu kan, ya udah mulai, ya udahlah, udah nyari aktivitas yang lain lah yang aman-aman aja sekarang gitu, yang aman-aman aja sekarang Nah, gitu. sekarang selesai dari cerita bajing loncat. Lagi balik Ke Jawa sini, ke ke Jakarta, Jawa ke Jawa, sini. Jawa. Terus saya pernah dengar juga kehidupan. Saya dengar dari orang-orang, ya saya gali cerita sebelum ke sini. Saya dengar juga setelah keluar dari perusahaan, merubah eh, merubah profesi menjadi orang biasa, Mhm, masuk eh, ke Pulau Jawa. mhm. Nah, saya dengar Aki ini pernah menjadi paranormal juga. Itu bagaimana ceritanya? Balik dari mana? Balik dari Riau, datang ke sini itu menjadi paranormal. Gitu, bisa ngobatin orang, bisa membantu orang dalam hal-hal lain. Itu bagaimana cerita Ki? Dari mana ilmu itu datang? Jadi gini sebenarnya ya, kebetulan kalau saya memang kan orang tua bapak lah ya, bapak ini kan bisa dibilang Jawanya kental banget gitu lah. Terus tradisinya terjaga. Kalau orang Jawa tuh ada bahasanya kan, ya ada kejawennya lah, kejawennya Hmm. kental gitu kan. Jadi satu karena memang saya suka hal-hal seperti itu yang pertama. Dari kecil karena memang lingkungan keluarga kental dengan hal-hal seperti itu, jadi mungkin agak mendarah daging, udah bawaan lah ya, udah turunan gitu kan. Itu satu, saya suka. Lah anggaplah singkat cerita nih, singkat cerita di perjalanan, kalau dibilang perjalanan spiritual nggak juga sih ya. Hmm. Anggaplah perjalanan hidup gitulah Hmm. di dunia metafisik. Betul. Di dunia metafisik kan, di dunia metafisik. Di dunia metafisik itu bisa dibilang karena memang satu saya suka, kedua memang mungkin ada darah dari keluarga, terus saya juga senang belajar hal-hal seperti itu, Hmm. senang belajar. Jadi kalau dibilang punya guru, oh guru saya banyak. Guru saya Jadi banyak. pernah berguru juga gitu. Ya berguru secara resmi tidak, tetapi saya punya beberapa orang tua lah yang Hmm. memang dekat gitu kan. Berguru tidak, jadi lebih menganggap kayak keluarga lah. Jadi seperti ini ngobrol, sering sering curhat kehidupan Hmm. gitu dari situ. Itu Nah, dikasih eh, ya dikasih lah, oh ini loh buat ini, dikasih ini buat ini kayak gitu. Ada beberapa lah. Terakhir itu saya agak bukan dibilang puncaknya ya, eh, apa sih meledaknya itu tuh lebih lebih intensnya di dunia metafisik itu sebenarnya di 2015-an lah, 2015-an. hmm, 2015-an saya 10 tahun yang lalu ya. 2015-an lah, 10 tahun yang lalu itu belum lama lah, 10 tahun yang lalu itu belum lama, walaupun dari sebelum-sebelumnya banyak yang saya alamin ya di dunia metafisik kayak gitu. Tapi 2015 itu saya ketemu dan kenal dan akhirnya seperti bapak saya sendiri gitu loh. Nah dari situ banyak pelajaran yang saya dapat lah dari beliau gitu kan. Saya dapat dari beliau karena secara eh, kepribadian banyak kemiripan gitu loh, banyak kemiripan secara kepribadian. Terus ya dari situ mulai dekat dengan dia dan banyak lah yang banyak banyak yang saya dapat lah dari sosok beliau ini gitu loh. Dan dari yang pernah saya dapat terus dianggaplah dikolaborasi dengan apa yang saya dapat dari orang tua saya ini, jadi lebih apa ya, lebih dapat aja gitu loh, lebih Menjadi sesuatu yang baru ya. sesuatu yang baru Tapi gitu. memang awalnya memang sudah punya waktu menjadi bajing tadi itu. Ya punya sih ya Punya. ada lah gitu, Tinggal ada lah kesininya titipan-titipan. ditambah-tambah. Ya Akhirnya bisa betul, dipakai untuk membantu orang juga. betul Iya, kayak iya, gitu. iya. Alhamdulillah lah, misalnya gini, satu alhamdulillah lah ya, mungkin kayak tadi saya bilang entah memang ini karena faktor keluarga, Hmm. itu satu, dan kedua memang saya orangnya suka dan saya orangnya mencari gitu kan, mencari. Kalau ada sesuatu hal yang seperti itu tuh saya orangnya apa ya kalau bahasanya, ya mencarilah, mengulik-ngulik gitu kan, gimana sih, ada pertanyaan yang saya bingung berbicara hal-hal yang di luar nalar itu saya cari gitu loh. Hmm. Jawabannya seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah ketemu terakhir ini 2015 sampai sekarang,
punya satu orang tua yang memang menurut saya pribadi apa ya, ya keren lah, keren orangnya asik dan eh, orangnya apa ya, slow-slow aja gitu maksudnya. eh Orangnya asik buat ngobrol jadi nggak bukannya songong gitu ya. Jadi saya sama orang tua satu ini ngomongnya tuh ya nggak saya, nggak aku, nggak kamu, lo gua gitu. Kalau ngomongnya kasar ya kita lagi ngomong kasar bercanda ya, ya lo goblok gitu loh, lo Iya, iya. sialan, lo sialan gitu. Kayak teman ya Kayak jadinya. kayak teman gitu. Beda dengan beberapa orang tua yang saya kenal gitu. Nah, saya nyaman nama yang terakhir ini karena memang orangnya lebih lebih apa ya, lebih apa sih bahasanya, lebih lebih supel lah gitu, lebih supel Tapi gitu. kalau kita bicara dunia, ini kan perjalanannya Ki Bajing nih, zamannya di perusahaan di Riau, selalu berhadapan dengan dunia keras, tapi duitnya juga lumayan banyak Lumayan waktu banyak. itu. Nah, sekarang berubah menjadi tokoh spiritual. Itu ibaratnya orang bilang kan sekarang tuh sudah sila, Ya, tidak ke sana ke sini, betul. tapi sudah sila. Nah, ini kan perubahan yang sangat luar biasa nih, perbedaan yang sangat luar biasa gitu. Terus apa nggak canggung Ki? Biasanya pegang duit banyak, teman banyak, jalan sana sini, sekarang lebih banyak sila gitu, lebih banyak ngobrol gitu kan, berbicara tentang bagaimana nanti gitu, berbicara dengan bantu-bantu orang banyak. Apa perbedaan ini yang Aki alami, yang rasanya mana yang lebih menarik gitu? Ya, kalau kita berbicara materi ya, kita berbicara materi jelas lebih menarik zaman dulu. Zamannya jadi bangsat lah gitu ya. Iya, iya. Gitu, zamannya jadi bangsat. Cuman kalau berbicara sekarang ya, bicara materi jauh lah beda dengan dulu. Sampai kehidupan itu, sampai titik terendahnya seorang manusia di dalam kehidupan saya ngalamin. Seperti apa itu? Ya kasarnya gini deh, setitik-titiknya rendahnya hidup manusia itu nggak makan, gitu loh, nggak makan, terus diusir dari kontrakan, ya kan, anak sampai ya udah menjadi kayak sebenarnya anak pernah sampai makan nasi basi, terus pernah dikasih sama orang juga, ya gitulah kalau bicara kehidupan tuh sampai titik terendah itu saya ngalamin. Tapi kan dari kehidupan yang lalu, yang punya kejayaan, punya duit banyak, nah sekarang kan berbalik nih, berbalik keadaannya. Bahkan Aki pernah cerita sampai se ekstrim itu perekonomiannya di titik titik nol gitu ya, sampai anak sampai makan nasi basi. Apa nggak Aki nggak pernah berpikir untuk kembali ke pekerjaan itu, sementara Aki kan punya keterampilannya ada gitu. Gini bang, pasti sebagai manusia kita pernah kepikiran seperti itu. Tetapi balik lagi, kalau saya orangnya sering ingat dengan petua-petua para orang tua gitu. Dalam artian gini, selagi nafas belum sampai tenggorokan, nafas saya masih full nih, masih ada nih nafas belum nyampe tenggorokan, bohong kalau Tuhan nggak ngasih rezeki buat saya. Walaupun saya pernah nggak makan, tapi bukan berarti Tuhan nggak ngasih rezeki buat saya di nantinya. Tapi belum ya. Tapi belum, gitu. Karena gini, satu amanat buat saya dari orang tua yang saat ini sama saya itu, jangan pernah berbicara waktu, karena waktu punya Tuhan. Jadi kita tidak boleh berbicara kapan, jangan, atau nggak mungkin gitu loh. Jadi ya udah lo go with the flow aja, ikutin arus aja nih, hidup lo mau kemana, yang penting dalam bahasa kerennya gini deh, bahasa agamanya mungkin ya, istiqomah aja. Maksudnya istiqomah dengan apa yang lo jalan, bahasa ininya konsisten lah, yakin dan percaya gitu. Yakin dan percaya, jangan menyerah yakin dan percaya, itu dia kata kuncinya gitu. Jangan menyerah, seperti apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan. Yakin bahwa Allah itu adil gitu. Tuhan itu Allah tuh maha segala-galanya.
Kalau nggak hari ini mungkin besok ada. Iya, karena gini, saya sering ngalamin gini, nggak punya duit nih, bingung mau makan apa, ya kan, bingung besok nih anak istri mau makan apa gitu kan. Tapi kalau Allah udah bergerak, itu bangun tidur bisa ada duit 100.000 bang di perut saya. Bahasa kerennya begitu. Kok bisa? Jadi gini, itulah kalau Tuhan atau Allah sudah ngasih rezeki buat kita. Saya bangun tidur tiba-tiba saya lihat handphone, siap, entah temen, entah saudara gitu ya. Saya nggak minta padahal. Tiba-tiba tuh buat ngerokok Gue lagi ada rezeki gitu ya. 100.000 dikirimin. Saya nggak minta. Hmm. Dan itu sering terjadi sama saya dulu. Dulu itu ya. Dulu ya alhamdulillah, kalau sekarang mah ya beda lah. Misalnya dulu pada saat kondisi di titik nadir lah, kalau bahasa apanya, Iya. bahasa susahnya lagi di bawah-bawahnya, itu saya sering ngalamin seperti itu. Jadi pada saat saya bangun tidur, ya bahasa nyeleneh saya tuh, bangun tidur aja gue bisa ada duit 100.000 di perut gue tuh begitu. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba entah temen, entah saudara, entah dulu zamannya apa ya, zaman SMS ya dulu ya, Betul, belum ada WA ya, zaman SMS. Kalau nggak SMS tiba-tiba pagi tuh saya bangun pun kadang-kadang pagi ada telepon masuk temen, lo ada nomor rekening nggak? Ya karena memang lu pernah kerja di perusahaan ya ada kan gitu kan. Lagi ada rezeki gitu ya. Ada, kenapa ya? Gue minta nomor rekening lu buat apaan? Gue ada rezeki ini sekedar buat ngerokok apa buat jajan anak lu dah, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, yang penting saya nggak minta gitu. Kalaupun saya minta berarti kondisi saya sudah parah. Betul. Gitu. Kalaupun saya sampai minta, kondisi sudah dalam keadaan benar-benar parah gitu. Tapi separah-parahnya saya walaupun sampai nggak makan, alhamdulillah jarang minta. Jarang, karena nggak mungkin kalau sekarang gue nggak punya duit, besok masa gue nggak punya duit lagi. Yakin aja pokoknya. Yakin. Karena kuncinya satu, laki-laki wajib keluar rumah. Betul. Apapun yang terjadi, walaupun nggak punya tujuan, laki-laki itu keluar rumah. Penting keluar rumah aja. Keluar rumah aja dulu. Keluar rumah sebagai gini, karena kan kita diciptakan sama Allah ini, seorang laki-laki ini adalah seorang pimpinan, seorang pemimpin. Entah yang paling terkecil adalah kita pimpinan di keluarga. Betul. Kan gitu. Di luar ya mungkin kita bisa pimpinan di masyarakat atau gimana, atau di lingkungan kecilnya, di teman-teman kita lah, kita bisa jadi leader gitu kan. Walaupun teman-teman kita cowok semua, kita pimpinan semua, tapi pasti pola pikirnya beda kan gitu. Jadi dari dulu prinsip saya itu, laki-laki itu tiap hari harus keluar rumah. Biasanya kalau udah ketemu teman atau orang di luar, ada aja biasanya. Karena apa? Silaturahmi itu adalah pintu rezeki yang paling utama. Setuju. Gitu. Silaturahmi, benar kata orang tua itu, silaturahmi itu menjaga silaturahmi itu memperpanjang umur, memperlancar rezeki. Gitu. Jadi kuncinya itu perbanyak silaturahmi, pasti ada rezekinya. Pasti ada rezeki. Karena yang namanya manusia itu hampir semua orang mengalami titik terendah. Pasti. Cuman kadang-kadang beda cerita aja lah, beda cerita. Level sama, cuman beda cerita. Gitu, beda. Hampir semua orang. Saya juga pernah mengalami hal itu gitu. Nah, terus kembali lagi. Ini kan saya dengar nih Ki Bajing ini pernah kuliah tapi tidak selesai. Ya. Itu betul. Gimana ceritanya? Jadi gini, jadi sebenarnya pada kuliah itu jadi gini. Saya kuliah itu pernah dua universitas saya kuliah. Satu bidang hukum, satu bidang ekonomi. Dua-duanya nggak selesai. Kenapa? Karena bukan dari orang tua biayanya. Saya nyari sendiri. Iya, karena dari zamannya saya sekolah, saya udah nyari duit sendiri dulu zamannya sekolah. Jadi lulus sekolah itu sempat merasakan sedikit bangku kuliah, cuman nggak lama gitu Pak. Paling cuman berapa semester ya? 1 atau 2 semester lah dua-dua itu, karena udah mungkin satu nggak sanggup biaya ya. Betul. Karena nyari sendiri. Kedua, mindset pola pikir. Mindset pola pikir, karena saya dulu punya cita-cita yang orang mungkin aneh ya. Dulu saya punya cita-cita itu
saya harus bisa menikah tuh sebelum paling mentok tuh umur 25 saya harus bisa nikah. Prinsipnya dulu. Prinsip dulu. Karena Target ya. target, karena gini hitungannya. Pada saat kita punya anak, kita harus hitung secara hitung-hitungannya gini. Kalau kita maksimal seorang laki-laki nikah di umur 25, pada saat umurnya 50, anaknya sudah umur 25 tahun, sudah lepas tanggung jawab kita, dia sudah dewasa, mungkin sudah kerja, nyari duit sendiri gitu. Nah, itu hitungan ekonomis sebenarnya gitu dulu tuh gitu kan. Dan alhamdulillahnya Allah itu gini, 2 cita-cita saya yang dikabulkan sama Allah. Apa itu? 1 nikah muda, kedua punya anak sebelum umur 25. Jadi saya nikah itu umur 22 tahun, punya anak pas saya umur 25 tahun. Sesuai target lah ya. Sesuai target, sesuai cita-cita. Luar biasa. Gitu. Jadi 2 cita-cita yang saya rasakan benar itu yang mungkin dikabulin sama Allah tuh itu nikah muda dan punya anak persis pas umur saya 25 punya anak saya. Terus sekolah di bidang sarjana hukum dan ekonomi. Iya. Dan itu tidak selesai. Tapi bagaimanapun juga seorang Ki Bajing pernah kuliah. Makanya beda cerita kalau kita ngobrol dengan Ki Bajing, agak berbeda bahasanya dengan dukun-dukun yang lain ya, yang pernah kita kenal ya. Karena Ki Bajing adalah juga pernah menduduki bangku kuliahan. Ya gitulah, pernah lah walaupun sebentar. Jadi luar biasa ya. Ini kita perlu acungi jempol seorang Ki Bajing. Ya, bekerja di perusahaan, pernah mengalami berhadapan dengan bajing loncat, ya lika-liku kehidupan seorang Ki Bajing. Badannya cuma seperti ini. Tapi jangan lihat badannya, lihat sepak terjangnya ya. Saya juga yakinlah seorang Ki Bajing ya dengan penampilan ini biasanya badan kayak gini ini lincah. Bisa salto lewatin punggung orang gitu, ya kan? Ditebas semua dari bawah dia loncat ke kepala. Ya. Beda dengan orang badannya gede-gede gitu ya. Nah, terus sekarang nih saya dengar Ki Bajing ini sudah bekerja lagi. Saya dengar bekerja di salah satu organisasi kepemerintahan. Saya nggak usah sebutin namanya. Cuma saya dengar posisinya juga sangat bagus di sana. Karena berkat kuliah tadi ya, Ki. Ya. Karena pola pikir beda. Saya dengar menjadi kepala sekretariatan. Wah, luar biasa. Itulah kisah. Sampai sekarang masih ya, Ki ya? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih lah dengan kesibukan sehari-hari kebetulan lagi ada di dalam sistem ya kalau dibilang ya anggaplah lagi ada di dalam sistem gitu loh di salah satu organisasi di pemerintahan gitu ya semi pemerintahan lah gitu. Tapi di sana udah nggak ada lagi berantem kan ya? Tetap berantem juga. Cuma berantem otak. Oh iya. Bukan berantem fisik. Berantem otak gitu. Beda sekarang ya. Iya, berantem otak gitu ya kan. Sekarang pressure-nya lebih ke pola pikir ke otak lah gitu kan. Ke otak karena memang jelas ya kita sekarang ini yang menjaga para pimpinan gitu kan, terus ya seperti itulah kayak gitulah menjaga stabilitas gitu aja kayak gitu. Jadi lebih ke main watak lah sekarang lah ke otak lah gitu kan daripada ke fisik gitu. Jadi memang dari muda Ki Bajing ini sudah terbiasa bekerja walaupun kadang lika-liku dalam pekerjaan naik turun ya Ki ya. Oh, saya pernah sampai jadi tukang parkir, Bang. Oh ya? Jadi tukang parkir saya pernah beberapa tahun yang lalu itu sempat coba hijrah dengan kondisi kehidupan ekonomi yang lagi benar-benar di bawah. Saya coba hijrah nih ke satu wilayah di Jawa Barat gitu kan. Yang tadinya saya coba buka usaha gitu kan. Buka usaha dalam pelayanan masyarakat sebenarnya gitu kan di bidang kebersihan gitu kan. Ya lumayan lah habis modal gitu ya kan. Habis modal beberapa ratus juta ya kan gitu. Cuman ternyata nggak berjalan dan akhirnya kebetulan ya karena memang dari dulu saya seneng nongkrong gitu kan, seneng bergaul gitu. Jadi saya coba berbaur lah dengan masyarakat setempat sampai dikasih lapak parkiran di pasar.
di pasar. Di pasar ada sekian meter lah saya dikasih lapak parkiran buat untuk bertahan hidup lah gitu kan. Jadi ya gitu kayak tadi saya bilang, saya deketin jagoannya gitu kan. Saya deketin jagoannya kasarnya yang ya yang memang megang Menguasai situ lingkungan, ya. penguasa lah gitu kan. Dan ya alhamdulillah responnya bagus dan kita jadi saudara sampai sekarang pun masih sering komunikasi. Dengan beliau-beliau di sana, saudara-saudara di satu wilayah di Jawa Barat ini, sampai jadi tukang parkir. Berapa lama ngejalan di Pondok? Hampir ada lah, hampir ada 2 tahunan lah. Wah cukup lama ya. 2 tahunan lah. Kenapa enggak diambil alih itu pasar? Kan Aki punya kemampuan. Biasanya kan seseorang jawara atau seorang punya kemampuan biasanya kuasain pasar, hajar preman yang pegang kuasain sana, kalau enggak bila perlu jadiin dia anak buah. Ya, Kenapa enggak seperti itu? Kalau itu kan pikiran zaman dulu mungkin ya, kayak saya bilang ya kan mudah. Kalau sekarang kan dengan berpikir dengan ya istri, keluarga gitu ya, anak gitu ya. Berpikir yang penting ya sudah mungkin ya saat ini Tuhan ngasih rezeki saya segini ya udah jalanin lah. Kita tidak perlu merebut dan tidak boleh merebut apa ya kalau bahasa orang lain lah, dapurnya orang lain lah. Kalau bahasa Sunda mah pendaringan orang tuh jangan kita rebut, nggak boleh, dosa itu. Itulah bagusnya di sisi lain kepribadiannya Ki Bajing, seru gitu. Jadi dengan begitu juga kan akhirnya ya kita nggak merebut hak orang, kita terima apa yang dia kasih sama kita udah bersyukur banget Bang. Kita banyak saudara. Kita banyak saudara ya kan ya. Akhirnya juga ya kasarnya walaupun ya yang penting gini, alhamdulillah masih ketemu makan walaupun sehari sekali. Gitu. Padahal kalau mau merebut mampu padahal. Ya insya Allah sebenarnya. Itu sebenarnya insya Allah. Insya Allah juga gitu ya kan kalau mau niat mah kan gitu, kalau mau belaga gila mah kan gitu ya kan. Kalau mau belaga gila mah gitu ya. Cuma kan ya buat apa? Kita jauh di perantauan ya kan, jauh dari keluarga, cuman ya jauh dari anak karena kan waktu itu saya cuma berdua sama istri gitu kan. Dan ya karena istri juga apa ya bukan nggak sanggup dengan kehidupan seperti itu, cuman saya melihat sisi psikologis istri ya kan pada saat itu dan akhirnya ya adalah kembali ke rumah lah gitu ya kan, kembali ke tanah kelahiran lah gitu, menjadi orang biasa lagi. Iyalah gitu. Dan kebetulan di sini juga banyak saudara dan kebetulan saudara-saudara ini lagi rezekinya mereka lagi alhamdulillah mereka mudah-mudahan selamanya rezekinya bagus gitu kan. Ya saya diajak untuk kerja ya alhamdulillah lah sekarang ya intinya masih bisa ketemu makan, masih bisa ngerokok enak, udah gitu aja sih mah. Berarti hari ini Ki Bajing sudah menetap di Bogor. Alhamdulillah. Sudah punya pekerjaan tetap. Tapi masih suka bantu orang ya Ki? Masih, kadang masih kadang-kadang ya ada aja lah yang temen atau orang lain yang tahu dari teman gitu kan, kadang-kadang ada aja lah yang minta tolong ya kayak bersihin rumah lah. Betul. Atau urusan rumah tangga gitu kan, atau urusan pekerjaan begitu ya. Rata-rata sih mereka yang lucu nih kadang-kadang kalau kita apa ya di dunia metafisik ini yang sebenarnya bukan salah mindset masyarakat ya, tidak gitu. Cuman kadang-kadang kalau buat saya pribadi yang lucu ini kadang-kadang lebih banyak apa ngurusin rumah tangga orang. Jadi kebanyakan orang-orang yang datang itu rata-rata kebanyakan problemnya rumah tangga. Rumah tangga dengan usaha sih. Rumah tangga dengan usaha. Emang artinya ekonomi yang jadi permasalahan. Ekonomi. Padahal kan sebenarnya gini. Kadang-kadang orang berpikir, "Lu ngapain sih minta tolong sama anggaplah bahasanya lainnya minta tolong sama orang pintar ya kan, betul, buat usaha. Sedangkan orang pintar itu aja kaya enggak ya kan, susah-susah juga loh gitu kan." Nah, sebenarnya gini, buat saya bukan gini, saya bahasa pribadi saya ya. Bukannya kita, kalau kita semua general soalnya takutnya merasa tersinggung yang lain kan begitu. Ada kalau buat saya pribadi karena gini, ada satu ya titipan, ada amanatnya ya. Intinya gini, bukannya kita nggak bisa memperkaya diri sendiri gitu loh. Bisa aja gitu kan. Tapi saya ini lebih diamanatkannya ya
ya lo kalau lo kerja ya sesuai dengan rezeki yang Allah kasih sama lo gitu loh. Hmm. Nah, tapi kalau di sisi yang lain lo harus bantu orang, ya lo bantu, udah. Dan saya nggak pernah juga maaf-maaf ya misalkan untuk promosi, oh gua bisa ini, nggak pernah saya juga. Nggak, abang boleh cari yang pernah, nggak ada gitu. Promosi apa diiklanin gitu atau di Nggak ada di buka nggak alamat nggak praktek. ada, Nah justru itu Ki, nggak makanya ada, saya susah sekali nih nyari alamat beliau nih. nggak Karena ada, saya cari di Google nggak ada, saya cari di nggak ada. tanya sama orang-orang nggak ada. Akhirnya saya telusuri, akhirnya dalam perjalanan ketemu juga ternyata Ki Bajing ini tinggalnya di Bogor. Beliau ini sekarang ini juga sudah bekerja gitu, sudah bekerja tetap di Bogor sambil membantu orang kalau ada yang minta tolong ya gitu. Iya, Itu janjian gitu ya, nggak harus di mana tempatnya. enggak. Jadi selama misalkan ya kan paling yang apa ya, yang minta tolong ke saya tuh bukan enggak masyarakat umum, bukannya saya juga eh, melarang, enggak, cuman saya memang ya itu aja. Jadi ya itu mah ya kalau misalkan hati seseorang digerakin, misalkan kalau Allah sudah ngerakin hati seseorang, misalkan oh ke sana, ke si Anu gitu, atau misalkan jatuhnya ke saya gitu kan, ya datangnya saya mampu ya saya tolongin, Iya. yang nggak mampu ya udah maaf gitu, karena saya nggak pernah, oh gue bisa ini, enggak. Kalau misalkan contoh misalkan ada temen minta tolong, saya minta tolong, gue minta tolong gini, oh ya udah insya Allah ya, tapi cuma satu gitu, lu juga bantu gua, saya bilang gitu. Dengan apa? Karena nggak mungkin ini kan hajat-hajat lu yang punya kan ini. Doa itu lebih lebih nembus, lebih afdol ya dengan yang punya masalah. Kita Karena kan hanya perantara. dia lebih merasakan Dia persoalannya merasakan gitu ya. persoalannya. Kita di sini dalam kapasitas hanya mendorong, ikut membantu, ikut mendorong. Menunjukkan jalannya. Ikutin jalannya ya. Oke lah, gue bantu dari belakang aja. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara tuh tuturi handayani gitu. Kita dorong dari belakang aja gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Dan saya selalu pasti kalau emang ya, berarti kalau lu udah minta tolong sama gua, bahasanya begini. Cuman satu yang saya minta paling itu. Cuma satu yang gua minta. Percaya apa yang gua kerjain. Iya. Gitu. Kalau nggak percaya percuma. Gitu. Percuma. Ingat ya, percaya dengan mempercayai beda ya di sini mau. Jadi di sini apa klarifikasi dulu nih. Maksudnya jangan sampai nanti berbahasanya jadi musyrik gitu loh. Betul, Karena percaya dan mempercaya itu beda gitu kan. Jadi kalau misalkan lo harus mempercayai gue ya, jangan. Berarti lo nanti saya menyuruh seseorang itu untuk menuhankan saya. Kan begitu. Musyrik gitu kan. Betul. Tapi kalau lo percaya deh, tapi lo percaya ya sama gue ya. Oke, percaya. Ya sudah, insya Allah. Yuk kita jalan bareng-bareng, kita kerjain bareng-bareng. Gitu. Itu kuncinya cuma di situ doang. Jadi gitu. dia cuma nggak duduk manis saja ya. Karena gini, ini yang bukan ngebongkar ya. Anggaplah takut kalau gini. Intinya semua sebenarnya jatuhnya adalah ke sugesti. Sugesti kita sebagai manusia secara psikologisnya ya. Secara psikologisnya adalah itu jatuhnya adalah sugesti. Ibaratnya gini. Kita sakit nih. Sakit medis. Kalau kita nggak percaya sama obat yang kita minum, itu akan jadi sia-sia. Walaupun harga itu obat tuh 1 miliar, 1 biji misalkan. Tapi kalau kita nggak percaya sama tuh obat untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan lah, anggap memperingan sakit kita. Gitu. Karena kalau kesembuhan tetap dari Tuhan ya, dari Allah. Oh, obat itu kan hanya perantara, gitu kan. Jadi kalau kita juga nggak percaya sama obat itu dan kita tidak, jadi gini, kalau kita tidak percaya sama obat itu untuk menyembuhi sakit kita, berarti kita juga tidak mempercayai dengan kebesarannya Allah. Kan begitu jatuhnya. Jadi semua harus jatuhnya sugesti gitu. Jadi kalaupun kita percaya sakit kita percaya cuma dengan air putih nih sebotol. Kalau kita percaya sembuh, insya Allah sembuh. Kuncinya di situ, sugesti aja, semua sugesti kok. Cuma kadang-kadang kan orang dengan mempercayai sesuatu sendirinya kan kurang yakin, makanya dia minta orang lain sebagai perantara untuk meyakinkan. Betul. Karena itu menjadi apa ya? Kalau bahasa saya itu jadi tugas sendiri aja, tugas tersendiri aja dengan bukan beban, itu tugas yang memang yang memang saya cari, saya mau gitu, ya kan? Karena itu memang saya suka gitu kan. Jadi
ya membebankan diri sendiri aja gitu, bikin tugas sendiri diri Terus sendiri. ngomong-ngomong nih, Ki, kalau nih berobat sama Aki nih atau minta tolong sesuatu lah, minta dibantu sama Aki. Tar dulu nih, jangan berbicara nominal nih. Kayaknya udah Jangan berbicara dulu, nominal enggak, nih. kalau iya makanya kira-kira gitu. Tarifnya berapa Ki kalau boleh tahu nih? Bang, saya nggak paham. Itu hal yang dilarang banget buat saya. Beneran, Gitu ya. hal yang dilarang. Kan biasanya kalau kita dengar kan kalau pergi tempat si A konsultasi aja udah bayar sekian ya kan. Kalau saya begitu udah kaya, sumpah. Begitu. Beneran. Kalau saya bisa, boleh. Saya bisa. Dan terutama kalau saya boleh seperti itu, saya udah kaya sekarang. Kenapa gak boleh? Gak tahu, emang gak boleh aja. Emang gak mau Amanat. apa emang gak Satu, boleh? amanatnya gak boleh. Kedua, memang saya gak mau. Gitu. Saya gak Jadi mau. murni aja berjalan aja Murni ya. aja. Jadi, ya namanya bantu orang. Nama juga judulnya membantu Bantu ya. orang kan. Bukan jualan ya. Bukan jualan. Bukan Iya. jualan ilmu. Makanya kan kita banyak dengar, kadang-kadang kalau saya dengar ya dari salah satu dukun gitu, orang berobat kadang-kadang saya dengar tarifnya malah lebih mahal dari dokter saya dengar. Ya, Ah, kadang-kadang. syaratnya begini, beli ini sekian, harus ini sekian gitu. Nah, kecuali memang buat syarat. Misalkan memang ada syarat. Misalkan minta tolong bersihin rumah. Ya, karena gini, memang ada apa ya? Ada pakemnya, ada Aturannya ya. ada aturan yang harus dijalankan gitu. Nah, kalaupun saya seperti itu, biasanya gini, oh harus ada yang dibeli nih syaratnya. Ini, saya catat atau kayak saya kasih tahu ini, silakan beli sendiri. Dia boleh beli sendiri dan untuk dia keperluan dia. Keperluan dia. Bukan keperluannya Ki. Bukan. Itu kan beda cerita Ki. Enggak. Nah, Kalaupun udah terima jadi aja bayar jadi sekian aja, gitu. berapa? Jadi saya ngatur gitu. Saya percaya gitu. Itu beda cerita. Beda cerita. Saya tidak menarifkan, tapi memang yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Ataupun coba silakan cek di Google misalnya. Kalau zaman sekarang kan bisa ngecek harga di Google. Atau cek tempat belinya di sana gitu ya. Atau tunjukin belinya di sana, silakan cek Beli gitu sendiri. kan. Beli sendiri gitu kan. Ataupun udah berapa Ki, terserah deh, ini begini. Terima beres. Ya udah nih, ini harganya ini nih. Kalau enggak, coba cek misalkan air ini sebotol berapa, cek dulu di Google berapa. Oh harganya sekian, misalkan 5.000 perak. Oke, 5.000. Oh ini berapa, 10.000. Oke, total berapa? Misalkan habis 100.000, ya udah segitu. Jadi masih adanya gitu ya. Ya iya, maksudnya. Dan ntar terus akhirnya berubah gitu kan. Waduh, bingung. Karena ada 2 pelajaran yang saya dapat gitu ya. Dari dulu ada abang saya begini. Kalau abang saya tuh nyeleneh gini. Kalau ditanya berapa, dia akan ngasih harga paling mahal. Begitu. Ya, konsepnya dia. Jadi kalau misalkan lo tanya berapa Bi, lo kasih yang paling mahal. Tapi kalau nggak nanya, ya lo juga nggak boleh ngasih tarif. Itu dulu saya diajarin gitu sama abang saya. Ada satu abang saya ngajarin seperti itu. Kenapa harus dikasih paling mahal? Karena kita harus ngasih pelajaran sama orang itu, ilmu bukan buat dibeli. Jangan pernah nakar harga. Ibaratnya berapa kerjaan kita, berapa ilmu yang bisa dibayar. Maaf, kalau bicara sombong, ilmu nggak bisa dibeli, bos. Betul. Lu nggak bisa hargain. Nggak bisa nilai dengan uang. Nggak bisa nilai dengan nominal. Sesuatu ilmu atau pengetahuan seseorang itu tidak boleh dinilai dengan materi. Gitu. Jadi ya gitu. Kalaupun misalkan berapa, saya akan bilang 1 miliar. Makanya itu kalau bisa saya begitu, saya udah kaya Bang. Gitu. Jadi pada saat kayak tadi misalkan jangan bicara nominal nih kan gitu. Ya gitu, karena apa? Kalau pada saat ada yang bantu itu, nah kalau misalkan ada yang minta tolong sama saya pasti selalu satu bahasanya itu percaya, kedua jangan pernah nanya berapa. Saya langsung cut di situ. Gitu. Saya langsung cut. Saya langsung tahan di situ tuh. Jadi jangan sampai bahasa itu keluar dari mereka. Supaya mereka tidak ukur ini. Tidak ukur segala sesuatu itu dengan materi gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi hari ini saya terima kasih nih Ki. Sudah ditemanin bincang-bincang. Kita tahu sekarang perjalanannya Ki Bajing itu seperti apa. Lika-liku kehidupannya. Nah dari semua cerita ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang mungkin masyarakat netizen simpulkan sendiri. Ya. Dan alhamdulillah Ki sekarang sudah bekerja, menetap di Bogor dan
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, saya juga makasih sama Bang Ali, Hmm. buat teman-teman, buat para viewers ya kan. Sebenarnya Bang Ali ini teman lama juga, udah lama nggak ketemu gitu kan. Entah dari mana ceritanya nih manusia ini bisa ketemu saya, Iya. walaupun saya ngumpet ya kan. Dia tiba-tiba nongol ya kan, beberapa hari yang lalu dan minta seperti ini ngobrol gitu kan. Nah, aduh, ini dan satu yang harus teman-teman ketahui nih, ini gantian nih, saya ngasih tahu siapa seorang Ali Nurkoto ini. Bukan rahasia nih, Bukan rahasia nih. Sebenarnya beliau ini seorang gitu kan karena dulu jadi buka-buka rahasia nih. gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu. Para penonton nih, viewers ini harus tahu siapa Bang Ali ini gitu kan. Karena dia salah satu sineas, sebenarnya salah satu sineas juga yang benar-benar behind the scene di belakang. Nggak ada yang kenal sebenarnya, nggak ada yang kenal. Untuk masyarakat umum nggak ada yang kenal, paling beberapa orang yang memang di dunia perfilman pasti kenal sama Bang Ali gitu. Jadi buat yang kenal sama Bang Ali ya kan, nih saya kasih tahu yang kenal Bang Ali, cari dia juga sekarang ada di Bogor ya. Jadi udah sekian lama kita nggak ketemu, saya telusuri beliau lewat teman-teman, alhamdulillah akhirnya ketemu juga di sini. Pasti ketemu Di lah Bogor dia. ini. Pasti dia pintar nyari orang di film tuh, orang film dia pintar dia nyari orang dia gitu loh. Pintar dia nyari orang. Oke, buat pemirsa, ikutin terus channel ini. Saya akan memburu selalu kisah-kisah perjuangan-perjuangan orang lapangan, ya kisah jawara, nanti semua akan saya cari. Seperti apa supaya hikmah dari balik itu kalian bisa ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bang Ali.